Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jazakumullah khair kepada ayah bunda, bapak ibu semuanya dan para santri kelas 7 dan kelas 10 ya. Ya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami dari bidang kurikulum akan menyampaikan sedikit gambaran tentang kurikulum kita ke depannya nanti. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya adalah Muhammad Shodiq SUD, dan samping saya ini adalah Ustadz Farid Saifuddin SUD yang insya Allah akan mengawal putra-putra bapak ibu semuanya di bidang kurikulum ya, di bidang kurikulum nanti. Bapak ibu semuanya, di pesantren Imam Syafi'i ini ada 2 kurikulum yang akan dipelajari oleh santri-santri di PTQ Imam Syafi'i ini, yaitu yang pertama adalah kurikulum pesantren, yang kedua adalah kurikulum kediknasan. Alhamdulillah untuk PTQ Imam Syafi'i ini nanti ketika Anda lulus di wisuda akan mendapatkan ijazah formal ya, akan mendapatkan ijazah formal. Untuk SMP insya Allah nanti akan mendapatkan ijazah dari SMP Al-Hidayah. Namanya nanti ijazahnya SMP Al-Hidayah, karena kita masih berproses untuk mandiri. Mudah-mudahan nanti kalau sudah legal sah, nanti ijazahnya itu namanya SMPTQ Imam Syafi'i. Tapi untuk sementara waktu kita menginduk ke SMP Al-Hidayah. Itu masih satu yayasan dengan kita di Imam Syafi'i ini. Kemudian untuk yang SMA itu nanti ijazahnya adalah bernama SMA Islam Hasmi. Ya, SMA Islam Hasmi yang sudah berdiri duluan itu nanti yang akan mendapatkan ijazahnya nanti. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk kurikulum pesantren di tingkat PTKM atau yang SMP itu nanti Anda akan mempelajari tentang Al-Quran, ada PAI, bahasa Arab, sirah, doa-doa dan hafalan. Ini yang akan Anda akan dihafal, yang akan dipelajari nanti. Di dalam Al-Quran itu ada namanya Khatmul Quran. Kalau kita lakukan setiap hari, ini namanya tadarus ya. Tadarus Al-Quran ini menjadi materi wajib. Para santri itu wajib untuk membaca Al-Quran ya. Ini nanti waktunya akan diatur, bahkan targetnya juga ada. Kemudian akan belajar tajwid dan tahsinnya ya. Nanti yang kelas 7 ini akan mengulang kembali belajar tajwid dan tahsinnya. Kemudian ada tahfidz ya, nanti akan menghafal untuk menghafal ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian ada PAI, di situ ada akidah, ada fikih, ada adab, ada akhlak ya, nanti akan dipelajari di situ. Bahasa Arabnya itu ada namanya Abayah, Arabiyah, Banayadaik, ada Baghdadiyah. Ini adalah tata cara menulis huruf hijaiyah ya, cara menyambungnya bagaimana gitu kan. Tulisan ba itu titiknya itu di bawah garis atau pas garis. Nah, ini akan dipelajari situ, namanya kitab kuno ini ya, kitab yang udah lama terkenal, yaitu adalah kitab Baghdadiyah. Dan juga akan mempelajari alat-alat bahasa Arab yaitu nahwu dan shorof. Tapi di tingkat kelas 7 ini hanya mengenal ya, tidak terlalu mendalam. Bahkan hanya untuk dihafal aja. Yang penting hafal, tapi tidak terlalu mengenal lebih jauh. Di situ juga ada sirah-sirah ya, ada sirah nabawiyah, ada khalifah, ada sirah salaf ya.
Kemudian doa-doa, ada doa bacaan sholat, doa harian, pagi petang, ya ini akan dihafalkan nanti. Kemudian yang untuk SMA, ini mungkin sedikit banyaknya anak-anak sudah mengenal ya, karena untuk tingkat SMA adalah tingkat lanjutan ya dari unit-unit SMP di bawah Yayasan Islam Al-Huda. Maka di SMA akan melanjutkan kembali apa-apa yang telah dipelajari di SMP. Tapi ada penambahan-penambahan juga di sana. Di dalam Al-Qur'an seperti dengan SMA SMP tadi ya, ada khatmul Quran, ada tajwid, ada tahfidz, ditambah ada terjemah Al-Qur'an. Jadi selain untuk menghafal Al-Qur'an, kita berupaya anak-anak mengerti ya, mengerti tentang arti-arti ayat Al-Qur'an itu. Bukan hanya sekedar membaca, tapi mengetahui terjemahannya, gitu kan? Ini adalah target kita seperti itu. Kemudian yang lain hampir mirip ya, sama-sama. Kemudian untuk kediknasan kita akan belajar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, IPA dan matrikulasi. Adalah matrikulasi ini adalah seperti IPS, PKN, bahasa Sunda. Nah, ini nanti akan diberikan ketika menjelang ujian akan kita berikan. Kemudian untuk PTKA itu hampir mirip ya. Ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika. Nah, ini IPA-nya dipecah. Ada biologi, ada fisika, ada kimia. Nah, di situ akan dipadukan dari jam 7.30 sampai jam 16 ya. 16.30 akan belajar di situ, yaitu pembelajaran pesantren dan pembelajaran Diknas disatukan, dipadukan di dalamnya dalam KBM dalam sehari-hari. Bapak Ibu semuanya, untuk program pembelajaran di PTK Imam Syafi'i ini yaitu menerapkan dengan metode tahap. Ya, kita itu pembelajarannya adalah tahap. Di setiap satu semester Ananda akan mempelajari 4 tahap. Jadi ada 4 tangga yang akan dipelajarinya, gitu ya. Contohnya seperti ini nanti. Ini contoh gambaran Ananda yang akan pelajari. Jadi ada namanya tahap 1, tahap 2, tahap 3, tahap 4, gitu ya. Nah, tahap 1 nanti itu jedahnya ada kurang lebih 30 hari. Ananda akan belajar seperti ini. Ada khatmul Quran, ada zikir, ya, ada tausiah, ada sholat duha, ada PAI yang tadi PAI macam-macam tadi, ada tajwid, amanah, praktek sholat, ya baca sholat, hafalan doa harian, dan belajar Diknas. Kemudian ada baca abaya, kitab badayah, ada olahraga. Ya, ini dalam satu tahap perkiraan itu ada 1 bulan, itu Ananda akan belajarnya seperti ini. Ya. Nanti di tahap 2 akan begitu juga. Ya, ada yang beda dan ada yang sama. Kalau di tahap 1 belajar amanah, nanti di tahap 2 itu sudah tidak belajar amanah lagi, materi amanah, tapi menghafal nama-nama surat, ya. Dari surat Al-Fatihah, Al-Baqarah dihafal tuh sampai surat Anas. Ya. Jadi anak-anak harus menghafal dari surat Al-Fatihah sampai surat Anas, nanti setoran sama wali kelas. Kemudian ada di sini adalah tahsin Asmaul Husna. Selain menghafal nama-nama ayat Al-Qur'an, kelas 7 dituntut juga untuk menghafal, yaitu Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Qudus, ya gitu dihafal sama santri kita. Di tahap 3 nanti hafal Asmaul Husna masih ada,
dan akan belajar namanya biografi salaf. Itulah gambaran ya pembelajaran yang ada di kita nanti seperti itu. Kemudian target hafalan untuk SMP ya, target hafalan ini Bapak Ibu semuanya di tahap 1 sampai tahap 4, jadi 1 semester Ananda tidak dibebankan untuk menghafal Al-Quran untuk kelas 7 ini. Mereka akan belajar tajwid dan tahsin. Kemudian nanti semester 2 di tahap 5 baru diperkenalkan untuk menghafal juz 30. Ya, kalau yang sudah mulai memiliki modal nanti bisa dimurojaah, dikuatkan kembali. Kemudian setelah hafal 30 juz langsung loncat ke juz 1. Jadi 30, 29, 28 tidak begitu, tapi dari juz 30 tahap 5 di tahap 6-nya nanti itu menghafal juz 1. Jadi 2 bulan sudah khatam Al-Quran ya, juz 1 sampai juz 30, tapi tengahnya bolong ya. Insya Allah sudah dihafal. Jadi juz 1 hafal sampai 30, tapi tengahnya bolong. Kemudian terus sampai tahap 7 itu juz 2. Jadi 1 bulan targetnya adalah 1 juz. Ini diupayakan para adik-adik kelas 7. Targetnya 1 bulan adalah 1 juz. Bagaimana caranya? Ya, ada waktu-waktu luang untuk menghafal. Nanti setor kepada wali kelas begitu. Sampai seterusnya nanti di kelas 9 itu targetnya kelas 9 itu yaitu juz 13. Ya, targetnya di kelas 9 itu sudah hafal juz 13. Jadi totalnya kelas 9 itu adalah 14 juz. Ya, 14 juz itu sudah dibawa. Ini mohon doanya nih para Bapak Ibu semuanya, anak-anak Anda mudah-mudahan diberikan kemudahan dan diberikan kesemangatan untuk menghafal Al-Quran. Ya, nanti dalam perjalanan pasti ada tuh, ada yang ngantuk, ada yang begini. Nah, ini dimotivasi terus. Target kita mudah-mudahan 14 juz Anda keluar dari SMP Imam Syafi'i ini bisa dibawa. Kemudian yang untuk SMA, yang SMA tidak seperti kelas 7 tadi, langsung hari Selasa besok ada KBM langsung digas menghafal Al-Quran ya gitu. Kalau ya kelas 7-nya tajwid dulu, tahsin dulu. Tapi untuk SMA karena sudah terbiasa di SMP-nya, maka langsung lanjut kembali, yaitu juz 13, 14, 15 sampai nanti kelas 12 itu sudah 30 juz khatam Al-Quran. Inilah target kita, mudah-mudahan diridhoi Allah dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala ananda bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Amin ya rabbal alamin. Itu adalah targetnya. Kemudian ini kriteria nanti kenaikan kelas, yaitu telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester ya, harus full 2 semester itu, mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan, mencapai nilai sikap untuk semua mata pelajaran minimal nilainya adalah baik. Kemudian kehadiran minimal 90% dalam 1 semester. Ada nanti gambaran kaldiknya ini seperti ini, tapi ini masih lama belum bisa diperubahi. Gambarannya nanti seperti yang kuning-kuning inilah nanti Ananda akan melakukan ujian tahap. Yang kuning-kuning itu nanti ya. Yang warna hijau berarti Ananda langsung belajar tahap keduanya. Jadi tahap 1 selesai, 1 hari nanti ada ujian, kemudian hari besoknya lanjut lagi di tahap 2. Begitu adalah gambaran kalender pendidikan kita. Jadi yang dilihat jangan yang merah-merahnya ya, kapan libur gitu ya, baru masuk dan nanya kapan libur nanti. Nah, ini adalah gambarannya, yang kuning-kuning itu adalah ujiannya nanti. Itu Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin Ustaz Farid ada nambahin? Cukup ya. Terima kasih, kami dari kurikulum undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.